Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Mensyukuri duri dalam daging. Jemaat Tuhan yang terkasih, Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang besar, seorang yang begitu gigih dan berani menyatakan Injil Kristus, seorang pelayan Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi Paulus mengalami sebuah pergumulan yang dikatakan yaitu duri dalam daging. Terkait dengan pergumulan Paulus mengenai duri dalam daging ini, ada berbagai penafsiran tentang ini. Ada yang mengaitkan duri dalam daging ini berkaitan dengan penderitaan dan kesulitan-kesulitan yang dialami Paulus dalam pelayanannya. Tapi ada juga yang mengaitkan duri dalam daging ini berkaitan dengan penyakit fisik yang dialami oleh Paulus. Dan untuk pergumulan ini, duri dalam daging ini, Paulus sendiri telah berdoa kepada Tuhan agar Tuhan dapat mengangkat duri dalam dagingnya. Tapi Tuhan menolak untuk menjawab doa dari Paulus tersebut. Saudara, ada hal yang menarik pada bagian ini. Paulus menyadari bahwa duri dalam daging yang Tuhan izinkan ada dalam hidupnya sebenarnya bertujuan agar dia tidak menjadi tinggi hati atau menjadi sombong. Karena itu dia berkata di dalam ayat 7 yang kita baca tadi, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Saudara, sebenarnya ada banyak hal atau ada potensi yang bisa Paulus itu menjadi orang yang tinggi hati dan sombong. Paulus telah begitu berjeri lelah untuk pelayanan dan ini bisa membuat dia menjadi tinggi hati dan sombong. Kita bisa lihat jeri lelah Paulus dalam pelayanan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-28. Lalu Paulus juga sendiri memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan yang dibicarakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Dan ini semua menjadi potensi Paulus bisa menjadi seorang yang tinggi hati. Tapi Paulus menyadari duri dalam daging diberikan kepada dia agar dia tidak menjadi tinggi hati, dia tidak menjadi sombong, melainkan ia selalu berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan serta selalu berharap akan kasih karunia daripada Tuhan. Duri dalam daging yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan Paulus sebenarnya menjadi pengingat yang konstan bagi Paulus bahwa dia sebenarnya penuh dengan kelemahan dan penuh dengan keterbatasan. Saudara yang terkasih, kita manusia seringkali menjadi tinggi hati, menjadi sombong karena berbagai pencapaian yang kita raih, baik itu pencapaian secara jasmani atau sekuler maupun pencapaian secara rohani. Kita menjadi tinggi hati dan sombong saat karir dan pekerjaan kita mulai baik, saat uang di rekening kita mulai bertambah banyak, saat kita memiliki banyak harta, kita memiliki banyak pencapaian-pencapaian yang kita raih dalam hidup ini. Bahkan juga di dalam hal kerohanian dan pelayanan. Saat pelayanan yang kita lakukan mulai berkembang secara pesat, gereja yang kita pimpin mulai berkembang, jemaat mulai bertambah banyak, khotbah-khotbah kita mulai disukai oleh banyak orang. Ini bisa menjadi potensi bagi kita untuk menjadi sombong dan menganggap sepi pertolongan dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita memperoleh semuanya. Dan karena itulah Tuhan memberikan duri dalam daging dalam hidup kita sebagai pengingat agar kita jangan menjadi sombong dan jangan menjadi tinggi hati. Dengan duri dalam daging ini menjadi pengingat kepada kita semua agar supaya kita tahu bahwa kita lemah dan terbatas dan bahwa sebenarnya kita membutuhkan Tuhan. Duri dalam daging dalam kehidupan kita ini bisa berupa sakit penyakit, bisa berupa penderitaan-penderitaan lain, bisa berupa kelemahan-kelemahan lain yang kita alami dalam diri kita dan pelayanan kita. Itu semua menjadi pengingat bagi kita agar jangan menjadi tinggi hati,
tapi harus senantiasa tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan. Jadi apabila Tuhan mengizinkan ada duri dalam daging, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, maka itu menjadi bagian dari kasih sayang Tuhan bagi kita untuk menjauhkan kita dari sifat atau dosa tinggi hati dan kesombongan. Dan sama seperti yang Tuhan katakan kepada Paulus, Tuhan juga mau katakan kepada kita yang memiliki duri dalam daging dalam hidup ini. Tuhan mau katakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Mari mensyukuri setiap duri dalam daging yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kami boleh belajar bahwa Tuhan ketika mengizinkan ada duri dalam daging, dalam pelayanan dan kehidupan kami, sebenarnya ada tujuan yang indah bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan ini, dan biarlah kami menjadi orang yang tahu bersyukur dan melihat hal baik dalam segala hal yang Tuhan beri bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.